kalau diulang-ulang, maka muaranya nanti nampak, terlihat, rasanya seperti kebenaran. Nah itulah kitab kalian. Kebohongan tapi karena secara terstruktur, masif dan terencana seperti kebenaran jadinya. Sama seperti Yesus naik ke surga. Mana ada. Tapi karena sudah membumi di dalam tubuh kalian, ya Yesus naik ke surga, kalian bangga. Padahal original teksnya bukan ke surga, Yesus itu ke langit. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Kristensi, kita aja ngamuk. Segala upaya sumpah serapah diucapkan ke kami, fitnahan di mana-mana, entah apa-apanya dibuatnya untuk Bang Suma. Padahal yang memulai itu dari kalian, bukan kami. Kalian yang memulai, bukan kami. Kami belum melek, kami masih tidur. Bible kalian sudah masuk ke ranah penghujatan terhadap Tuhan kami. Coba baca Markus 1 nomor 1. Apa yang tertulis sana? Yesus adalah anak Allah. Apa itu? Padahal original teksnya tidak ada. Anak Allah itu nggak ada, itu penambahan. Apa tujuan penambahan Yesus dikatakan sebagai anak Allah di situ? Padahal tidak ada dalam original teks, tidak ada di manuskrip tertua. Tujuannya apa? Kalian nggak sadar itu. Kalian menampar orang, tapi giliran kalian ditiup, kalian ngamuk. Kalian yang nampar. Coba andai saja kitabnya orang Kristen itu kembali ke asalnya, menggunakan terjemahan dengan yang sebenar-benarnya sesuai asalnya. Tidak ada yang kayak gini. Islam coba itu baru muncul, Ini orang berbicara tanpa ilmu. Apa yang baru muncul? Siapa? Ajaran Islam itu baru muncul. Kenapa kamu mengklaim? Oh, sekarang begini. Sekolah teologi ya. Sekarang begini. Kau pakai otak kau itu. Kau pakai otak kau. Saya tanya kau dulu. Tuhanmu dalam kitabmu itu aslinya Yunani kan? Kau tunjukkan di dalam kitabmu kalau ada kata Allah. Tunjukkan ke saya. Sekarang kau tuh agamamu kapan datang? Bukan masalah agama, ini masalah kata Allah. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Baru datang. Saya tanya, dari mana kitabmu mencuri kata Allah? Dari mana kitabmu mencuri kata Allah? Itu dulu jawab. Jangan kau bahas tentang bahasa Yunani. Sekarang ya, kitabmu itu bahasa Yunani. Asli kitabmu itu bahasa Yunani. Jangan mengklaim kau. Dengarkan saya, dengarkan. Kitabmu itu, Bu, aslinya bahasa Yunani, Bu. Ketika kitabmu itu dibawa penjajah ke Indonesia, Bu, kamu itu abad bisa. Dengar. Itu abad ke-18, Bu. Kitabmu masuk ke Indonesia itu abad ke-18, Bu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Bu. Kitabmu ketika masuk ke Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, barulah mencuri kata Allah. Paham di situ, Bu, ya? Oke, yang membawa kitabmu ke Indonesia itu, Bu, orang Jerman dan orang Belanda. Di kitabnya orang Jerman tidak ada kata Allah. Di kitabnya orang Belanda tidak ada kata Allah. Nanti masuk ke Indonesia baru ada kata Allah. Dari mana mengambil kata Allah? Dari Al-Quran, Bu. Pahami itu. Kristen memang lebih dulu. Karena Yesus memang mengatakan bahwa angkatan jahat, penyesat, antikristus, itu memang seangkatan dengan Yesus. Memang Kristen harus lebih dulu. Yang namanya angkatan jahat, yang namanya penyesat, penyembah bintang timur, antikristus, memang harus lebih dulu dari Islam. Islam datang untuk mewaraskan sang antikristus ini, gitu. Gak usah kau naik ke sini kalau ilmu gak ada, gak usah. Gak usah kau naik ke sini kalau gak ada ilmu, nyakitin aja Kristen yang lain. Kamu turun aja, gak ada ilmu percuma. Mending sekarang kau bersihkan ketek kau itu untuk suamimu. Jangan kau naik ke sini, gak ada ilmu. Mulut kau. Turun aja. Grace, turun aja, turun. Yang bau mulutnya itu yang makan babi, makan anjing, itu yang bau mulutnya, itu pasti. Mau kau makan babi, biar sekarang kalau kau, Carlos, saya tanya kau, kamu kalau habis makan babi mulutmu bau apa?
Kau mau nggak? Biar ku beli samamu, biar ku. Nggak, ku tanya sama kamu kalau habis makan babi mulutmu bau apa? Mau nggak? Ku tanya samamu sekarang. Kau malu kan? Kira-kira kalau kau habis makan babi mulutmu bau apa? Bau apa mulutmu habis makan babi? Hah? Habis makan babi mulutmu bau apa? Bau nggak makan babi? Malu? Kau nggak malu itu mulutmu bau babi setiap hari? Kau nggak malu itu? Bau keringatmu bau babi, kau nggak malu? Apa nggak bosan itu mulut itu berkoar-koar? Apa nggak malu keringatmu bau anjing? Keringatmu bau babi, nggak malu? Babi. Dah turunin. Yang tidak ada ilmu turunin. Turunin, kita di sini tidak bukan untuk menghina dan menghujat, ya. Karena kita juga punya mulut, kita juga punya otak, kita punya nafsu, kita punya emosi. Belum pernah ada yang mengalahkan saya kalau mau kata-kata kayak gitu. Malam Bang Cuma. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang baik aja kita diskusi. Kristen Bale. Oke, lanjut Bang, ini yang masalah itu kan bukannya Al-Quran dulu Allah itu kan ini ya gelar ya Bang ya. Tapi emang kalau Allahnya orang Islam sama Kristen kan punya beda Bang, nggak sama. Loh, nggak ada Allah di Kristen tuh nggak ada. Mana ada? Dari mana asalnya kata Allah ini di Kristen? Dari mana asalnya? Dari mana Kristen Indonesia ambil kata Allah itu dari mana? Coba Bang tunjukin kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu nama Tuhannya umat Islam yang mayoritas di negara ini sehingga dia membumi, kita dengarkan setiap hari. Sehingga orang Kristen memanfaatkan kata itu masuk ke dalam Bible dan dipakai secara serampangan pada tempatnya. Ketahuilah itu, Bung. Tuhan kamu itu siapa dulu? Itu dulu. Tuhan kalian itu siapa? Dalam bahasa Yunani itu nama Tuhanmu apa? Theos kan, kawan-kawan. Sekali lagi saya sadarkan kalian, nama sembahan kalian itu Theos. Theos. Tapi kalau dalam kitab Yohanes Bang, aku dan Bapa adalah satu. Berarti bukan itu permasalahannya. Kalau begitu, aku dan Bapa adalah satu, Bapa adalah Theos, berarti Yesus adalah Theos. Atau Yesus adalah anak Theos. Kenapa jadi anak Allah? Identitasnya kalian rubah, anak Allah. Kenapa kayak gitu? Pengen kali menipu rupanya. Itu pertanyaannya, apakah Allah itu kenal sama agama Islam? Tapi kan Islam kan buatan manusia Bang. La haula wala quwata illa billah. Jadi maksudmu yang dibuat Allah itu Allah harus turun ke bumi, naik keledai kayak Tuhan kau, menggunakan kain lenan, pakai sendal jepit kiri semua gitu. Baru dibilang Allah yang bikin gitu. Karena Anda mengatakan sama seperti yang disifati Tuhan Anda, harus datang dulu ke bumi jadi bayi. Kayak gitu maksudnya. Allah kami, Tuhan kami itu kagak begitu. Tuhan kami itu yang Yesus katakan, yang tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37, itulah Allah. Atau yang disebutkan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, itu Tuhan kami. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Haleluya. Itu Tuhan kami yang dimaksud di situ. Kalau Tuhanmu nggak bisa. Di sini, dialah satu-satunya yang tidak pernah tersentuh maut. Yesus tersentuh maut, gugur. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri, gugur. Malah masuk ke goa 3 hari 3 malam. Lalu kemudian seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus pernah dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Bukan cuma dilihat, malah Yesus itu dibunuh. Dan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Mana ada Yesus hormat, dia mati terkutuk, diludahi, ditampar dan bla 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 bla. Yesus tidak bisa duduk di situ. Yang bisa duduk di situ hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana saudara ini
Allah itu Tuhannya umat Islam, pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk yang disembah Nabi Yeremia dalam kitabnya Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Elohim maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Itulah Tuhan kami. Kalian punya Tuhan itu Theos. Coba ya, saya ingatkan kepada saudara-saudara, semua nama-nama Tuhan di dalam gelar-gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu kemudian dirubah semua oleh perjanjian lama kalian. Dikatakan Tuhannya orang Yahudi sebutannya El, Adonai, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Roy, El Shaddai, Immanuel, bla 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 dan seterusnya. Ketika masuk ke dalam agama Romawi, Katolik, semua nama-nama gelar-gelar Tuhan ini menjadi satu. Apa itu? Theos. Sedangkan Theos itu artinya dewa. Orang Yahudi nggak nyembah dewa. Para nabi nggak menyembah dewa. Hanya Kristen yang menyembah dewa. Apa buktinya? Kalian menyembah Theos kan? Dan Theos itu dewa. La haula wala quwata illa billah. Makanya Yesus itu kalian anggap Tuhan. Karena dalam aliran kepercayaan di atas muka bumi ini, yang bisa menjelma menjadi manusia itu Zeus, Hercules, Attis, Mitra. Siapa lagi? Itu Yesus. Itu yang bisa jelma. Siapa mereka ini? Dewa-dewa. Kalau Tuhan yang diajarkan oleh Bani Israel, para nabi, itu nggak pernah menjelma menjadi apapun. Karena Tuhan bukan makhluk. Kalau di konsep kalian, Tuhan datang ambil manusia, mati dibunuh manusia. Itu ajaran dewa-dewa. Dan itu tak diajarkan oleh Yesus. Begitu, Bung. Jadi, ayolah, gunakan akal sehat. Memang sakit kebenaran itu. Memang sakit. Karena orang yang menyembah manusia itu sakit. Karena dia sakit, maka dia harus dikasih pil pahit untuk sembuh. Wajar kalau kalian itu merasa, waduh, gusar ini panas saya dengarkan. Ya wajar, namanya orang sakit. Untuk sembuh harus minum pil pahit. Jangan marah, ditanyai, jangan. Siapa suruh? Coba, kami tidak mengganggu Hindu. Kami tidak, bukan mengganggu. Kami tidak mendebat Hindu, tidak mendebat Buddha. Kenapa? Karena mereka tidak usil kepada agama kami. Tapi kalau Kristen usilnya setengah mati. Usilnya setengah mati. 90% istilah Islam ketika berbicara mengenai prinsip keyakinan itu masuk ke dalam Bible-nya Kristen Indonesia daripada istilah Yunani. Coba tunjukkan istilah Yunani yang ada dalam Bible sekarang di Indonesia ini. Ada nggak? Tak ada. Yang ada semuanya istilah Islam yang masuk. Apa ini namanya? Coba. Apa itu namanya? Masuklah kata syafaat, masuklah kata ilham, masuklah bla 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 segala macam masuk di dalam kitab saudara. Ini apa kitab kayak begini? Kenapa tidak gunakan istilah-istilah yang bersumber dari asalnya coba? Kenapa harus menyamakan diri dengan Islam? Untuk apa? Bukankah agama Kristen ini lebih dulu? Bukankah agama Kristen ini adalah ajaran roh-roh kudus katanya, anak-anak Tuhan? Kenapa meniru kepada Islam yang katanya Islam ini ajaran yang tidak benar, tapi kok ditiru? Kalau Kristen ini agama benar, jangan meniru. Dudukkan perkara agamamu sesuai dengan aslinya, sumbernya. Di dalam kitabmu ada kata haram. Dari mana ambil kata haram? Ada kata halal. Dari mana ambil kata halal? Ada kata kalimat, ada Injil. Ya, ada nafas, ada nafsu, ada saleh, ada jemaah, ada kafir, ada kata salib. Dari mana istilah itu semua? Kenapa tidak gunakan bahasa Indonesia murni? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Ada kata malaikat, ada kata wahyu, ada kata iman, ada kata imam, ada kata awal, ada kata akhir. Awal kan ada bahasa Indonesianya, permulaan. Akhir ada penghabisan. Kan adanya. Kenapa harus masuk senggol-senggol Islam? Sehingga ketika umat Islam angkat bicara, kalian meradang, kalian merasa tersakiti, kalian merasa dihujat. Padahal kalian yang memulai. Kalian yang menyerang akidah kami.
Kalian yang menembak secara nyata, fakta, real. Kami juga butuh tenang. Kami juga mau beragama dengan tenang. Tapi mau gimana tenang? Kau lihat itu kumalnya si CP. Kau lihat itu kumalnya kiamat. Lihat semua kumal-kumal penghujat kalian itu. Kami ada rupanya bahas-bahas Bible dan kami pelintir-pelintir. Hah? Ada? Nggak ada. Kami apa adanya. Yang kalian baca itulah yang kami terapkan. Nggak ada itu, Bung. Jadi tolonglah ya. Umat Islam ini kurang apa lagi terhadap kalian coba? Umat Islam ini kurang apa lagi? Kalian dikasihi, kalian disayangi, diayomi, dilindungi. Tapi apa kelakuan kalian? Ke kami apa? Harusnya ketika kalian tahu Allah Tuhan kami tidak beranak, tidak diperanakkan, punyalah perasaan sakit. Janganlah kau katakan Yesus itu anak Allah. Kalian juga adalah anak-anak Allah. Janganlah, please, saudara. Kalau kita tidak mau ada perdebatan kayak begini, sederhana bukan? Bukankah Kristen itu ajaran benar? Katanya. Bukankah Kristen itu ajaran dari Roh Kudus? Katanya. Bukankah kalian itu adalah anak-anak Tuhan? Katanya. Bukankah kalian itu adalah orang yang menyembah kepada Tuhan yang betul-betul Tuhan? Katanya. Bukankah kalian lebih dulu daripada kami? Katanya. Bukankah kalian ini orang-orang yang sudah dijamin surga? Katanya. Bukankah Yesus kalian sudah ada di surga? Katanya. Terus kenapa harus niru-niru Islam? Jadilah kalian itu sebagai cahaya di tengah-tengah kami. Jangan sebaliknya. Harusnya kalau agama kalian itu kalian yakini agama benar, maka yang bercahaya, yang bersinar bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah, tapi yang bersinar itu adalah Theos. Theos malah disembunyikan, Yahweh disembunyikan. Kenapa rupanya itu disembunyikan? Lalu yang dimunculkan Allah. Ada apa dengan saudara-saudara kita ini? Ya. Jadi wajarlah kemudian ketika kami menyiapkan diri, menyiapkan waktu, mari kita diskusi secara akademik, secara ilmiah, kita buka data. Jangan justru kita membuka data dianggap penghujat. Contoh, saya mengatakan kalian penyembah bintang timur. Lalu bintang timur menurut tradisi Yahudi, bintang timur itu adalah yang mereka sebut Helal bin Zakar. Siapa mereka itu? Di KJP disebut Lucifer. Lucifer itu Ra. Ra itu adalah yang jahat. Yang jahat itu evil. Evil itu iblis. Kenapa pula kami yang dikatakan salah? La haula wala quwata illa billah. Islam di negara kita ini. Ayo. Coba Anda lihat, buka Dinda Yonatan, boleh enggak sekali lagi, Dek? Minta tolong, Dek. Gurunda. Mohon maaf nih, guru saya minta tolong. Markus 1, Dek, buka, Dek. Markus 1 nomor 1. Coba kita lihat nih, siapa yang menikam sebenarnya di Indonesia ini? Terkait agama ya. Siap, Markus 1. Negara kita ini kan aman. Markus 1. Sebenarnya kita ini aman-aman saja. Ini hanya dialog lintas agama saja. Supaya kita itu bisa tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Sebenarnya umat Islam ini ngangkat bicara karena apa? Karena mereka menyerang atau karena mereka bertahan? Kami membuka ini karena kami bertahan. Akidah kami dirongrong oleh kalian yang minoritas ini. Coba, itu apa tuh? Anak Allah kan? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Allah ini siapa? Tuhannya umat Islam. Coba buka original teksnya. Ada nggak anak Allah di situ? Ada, saya bacakan ya Gurunda ya. Arketo Evangelio Yeso Kristo Yueo Toteo. Ini dari kata Teo. Itu Toteo artinya anak dewa kan? Dewa, betul. Sekarang ini terjemahan Indonesia ke Yunani. Coba masuk ke dalam original teks yang sesungguhnya. Ada nggak anak Theos di situ atau anak Allah? Nggak ada. Coba buka yang ini deh, yang paralel, versi paralelnya. Bisa nggak? Versi paralel. Yang mana? Markus 1 nomor 1. Paralel. Oh, sebentar. Saya nggak harus. Oh, sebentar ya, Gurunda ya. Saya buka di sini dulu. Yang Alkitab Sabda ya? Iya, betul. Jadi kami itu cuman bertahan.
bertahan dengan penuh kesabaran. Kalian itu secara terstruktur, secara lembaga, dengan pola yang terencana, dengan ada tujuan misi mengkristenkan, menyerang akidah kami. Untung saja Islam ini rahmatan lil alamin, sehingga kami ini tidak melakukan perlawanan secara frontal. Coba Anda lihat ini. Nih. Bisa-bisanya Yesus disebut anak Allah. Padahal di terjemahan, di orinya nggak ada, anak Allah itu nggak ada. Coba Dinda, coba ke bawah. Coba dibesarin supaya saya bisa baca. Dibesarin. Yang versi mana Gurunda? Nah, coba lihat aja. Kodeksnya di bawah angka berapa yang menuju kepada anak Allah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada nih. Coba dibesarin lagi. Anak Allah mana? Dibesarin lagi. Nah, ada nggak kodeksnya situ? Nggak ada. Ini murni penambahan dan sifatnya ini hanya ada di Indonesia. Nggak ada ya. Nggak ada. Coba mana? Nggak ada. Terjemahan lama pun tak ada. Kalau yang lain kan ada tuh 5547 kan, yang terakhir. Iya betul. Nggak ada. Ini anak Allah nggak ada. Anak Allah tambahan ya. Tambahan. Apa tujuannya itu? Apa kalian nggak sadar betapa kami sakit dengan keadaan itu? Kalau Ya, yang para lainnya ulama, ada nih. ya, para ulama itu nggak memahami sampai ke sana, karena mereka fokus kepada umat. Tapi kami yang paham tentang Bible, mau sampai kapan coba? Mau melakukan penyerangan kayak gini? Ini serangan secara masif, terstruktur dan terencana, menambah-nambahkan kata Allah. Andai saja penambahannya di situ anak dewa, atau anak Theos, atau anak Yahweh, atau anak Bapa, ya tidak ada masalah. Ini sudahlah tidak ada original teksnya. Ditambah pula, sudah ditambah pakai kata Allah pula di situ. Ya Allah ya Karim. Iya, kalau hari ini masih ada yang tersadarkan umat Islam yang mau memperhatikan kayak begini. Tapi kalau besok-besok saya, teman-teman apologet keluar tiba-tiba dar, lalu siapa yang menyadarkan generasi berikutnya? Umat Islam siapa yang menyadarkan anak-anak mereka lagi? Sementara serangan itu muncul nyata, fakta, bukan sembunyi-sembunyi, tapi terencana dan punya tujuan akhir. Apa itu? Kristenisasi. Saudara-saudara Kristen kan tahu umat Islam itu nama Tuhannya Allah. Nama Tuhannya itu Allah, tidak diperanakan, tidak beranak. Tiba-tiba tega-teganya mengatakan Yesus itu anak Allah. Tega-teganya coba. Tega-teganya. Bukan kami yang menyerang kalian, kami bertahan. Sudah berapa puluh tahun ini terjadi? Hah? Sudah berapa puluh tahun ini terjadi? Sehingga banyak orang yang dimurtadkan dengan pola-pola yang kayak begitu. Jadi bukannya saya marah dalam arti kata memang benci, enggak, tapi ada unsurnya. Orang Hindu mana ada pernah kami bahas kitabnya di sini. Orang Buddha mana ada pernah. Kenapa? Karena mereka punya jati diri, mereka punya harga diri, mereka malu untuk menjadikan agama orang sebagai tameng agama mereka. Mereka malu. Tapi kalau kalian saudara-saudara Kristenku, kalian punya malu nggak menggunakan kata Allah? Ala anak, ala bapa. Apa itu? Mau ndak juga kalian sebut Yesus Krishna, Yesus Siwa? Mau nggak? Kan nggak enak toh? Karena Yesus itu adalah sosok atau Tuhan yang kalian anggap, yang kalian sucikan, yang kalian muliakan. Mau kok tiba-tiba di dalam kitabnya Yahudi, di dalam kitabnya orang Hindu dikatakan Yesus Brahma dan Yesus Krishna dan Yesus Siwa. Pasti kalian berontak juga kan? Loh kok Yesus bawa di sana? Dikatakan Yesus Krishna, Yesus Brahma. Kalian pasti marah. Begitulah kami, kata Allah, ini Anda bawa-bawa dan kalian sembunyikan identitasnya dengan penyebutan Allah. Coba ejaan apa yang bisa membenarkan? EYD. A-L-L-A-H dibaca Allah. Ejaan apa tuh yang bisa membenarkan itu? Nggak ada. Itu semata-mata plesetan untuk menyembunyikan identitas Tuhan yang umat Islam.
Sama seperti Bapak. Ejaan apa itu? B-A-P-A. Ejaan apa? Mana ada? Bapak-bapak itu nggak ada. Cuman karena kalian menghilangkan identitas ayah, papa, sehingga Bapak kalian hilangkan huruf K-nya. Bukan saya mau menggurui, tidak, itu fakta. Itu kurang huruf K itu. Cuman karena supaya identitas Bapak, ayah ini hilang, rasa kemanusiaan itu hilang, maka diganti Bapak. Tolonglah saudara-saudara. Ya, kita jujur, saya memang keras, tapi keras itu bukan mau menghujat, bukan mau menista, menyatakan yang benar-benar. Menyatakan yang salah itu salah. Coba Anda perlihatkan terjemahan Islam Al-Quran yang kekristenan ada enggak? Tak ada. Kalau sekiranya kami mensifati sifat seperti yang kalian sifati, maka semua istilah-istilah Isa, supaya kalian bisa menjadi Kristen, menjadi Islam, maka Isa kami ganti Yesus. Apa susahnya? Coba, toh terjemahan juga kami gunakan Yesus. Kira-kira, wa isqalallahu Isa bin Maryam, kami terjemahkan, dan berkatalah Yesus anak Maria. Bisa kan? Ada yang larang? Tidak ada yang larang. Kalian pasti sakit gigi kalau Islam juga melakukan sifat seperti kalian yang jahil ini. Wa isqalallahu Isa bin Maryam, ya Bani Israel. Toh bicara tentang Bani Israel juga kok. Dan Yesus juga datang ke Bani Israel kok, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Terus berbicara tentang Ahad juga kok. Jadi umat Islam yang mayoritas boleh dong menerjemahkan Al-Quran. Berkatalah Yesus anak Maria kepada Bani Israel. Boleh dong. Tapi Islam ini bukan agama tipu-tipu. Agama Islam ini tidak butuh orang yang tidak berakal untuk masuk ke Islam. Maka umat Islam tidak ada niatan sedikit pun, bahkan jijik menerjemahkan ke dalam bahasa yang bukan bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kalian, dari sampulnya aja kita lihat, cantik kali Alkitab. Begitu kita buka, la haula wala quwata illa. Apanya isinya ini? Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari kitab sucinya umat Islam. Dari sejak kapan orang Kristen di luar Indonesia menggunakan kata Alkitab? Tak ada. Tak ada. Cuma di Indonesia ininya menggunakan itu. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi saudara-saudara, jangan naik-naik ke sini bicara kotor, ngata-ngatain, emosi, jengkel, kesal. Jangan kayak gitulah. Memang yang dienakkan itu kalian yang dienakkan dalam keadaan ini. Karena kalian menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata Allah, menggunakan kata Nabi, kata Rasul, kata Roh, kata Kudus, kata ayat, kata awal, kata akhir, iman, imam, wahyu, bla 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 dan kalian yang dienakkan. Tapi mari coba kita jujur juga, ketika terjemahan Al-Quran, sedangkan ada tafsiran menggunakan isi kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama, protes semati-matinya kalian. Kenapa itu Departemen Agama mentafsirkan ayat suci Al-Quran dengan menggunakan Perjanjian Lama? Emosi kan kalian? Padahal kesinambungannya ada. Ketika Al-Quran berbicara mengenai Bani Israel, Al-Quran berbicara mengenai Yahudi, Al-Quran berbicara mengenai Nabi Musa. Tafsir itu boleh-boleh aja kan? Menggunakan itu boleh. Sebagaimana kalian menjilat Yasin ayat 14, di situ ada bulus, kalian jilat juga kan kalau menguntungkan kalian? Boleh kan? Boleh. Tapi umat Islam tidak mensifati sifat seperti kalian. Padahal kami mayoritas yang harusnya melakukan ketidaksewenang-wenangan terhadap kalian itu adalah Islam. Karena kami mayoritas. Andai saja agama kami itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta alam semesta, maka kami pun bisa melakukan hal yang sama. Sangat bisa. Kenapa tidak? Tapi adakah seperti itu? Atau adakah di antara kalian saudara-saudara Kristen ke sekolah, di rumah sekolah karena kalian Kristen, mayoritas teman-teman kalian itu Islam, ada yang membuli kalian? Ada yang ngata-ngatain kalian? Tentang ketuhan kalian, tentang kitab kalian ada? Enggak ada kan? Kalian diayomi, disayangi, bahkan kalian tidak ada, dirindukan. Tapi kalau berbicara mengenai keyakinan, akidah, berbicara mengenai agama, kalian itu konyol gitu loh. Cupu kalian itu. Anda maunya nampar orang berkali-kali, ketepak,
ketepak. Sampai dihancurin mukanya. Ngamuk-ngamuknya. Wow, sampai naik lagi ketiga, ketujuh dia. Wah, saya sudah ditiup, kurang ajar. Padahal selama ini kalian sejak ada menjajakkan kaki di Nusantara ini, udah habis-habisan kami ditampar kiri kanan sama kalian. Diajak diskusi baik-baik, pasang tarif 200 juta. Minta pengamanan. Harusnya kalian sadar kalau kami ini tidak takut kepada hanya Allah, kami takut kepada manusia. Maka umat Islam ketika berpapasan dengan kalian, maka kami akan menjauhi kalian sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena kalian melanjutkan agama penjajah. Andai saja kami boleh takut kepada manusia, maka umat Islam ini yang paling ditakuti bukan setan, yang paling ditakuti adalah Kristen. Anda harus tahu itu. Malah kalian yang minta diamankan, dikasih aparat untuk diskusi. Aneh. Andai saja umat Islam itu takutnya boleh kepada manusia, maka kami paling takut bila berpapasan dengan orang Kristen di jalan. Kenapa? Dari segi minumannya saja kami udah takut, apalagi makanannya. Semua bisa dimakan. Kami takut sama kalian. Tapi karena kami takutnya hanya kepada Allah, EGP. Sekarang justru diajak baik-baik berdiskusi ilmiah, minta tarif 200 juta per orang. Wah, ingin rasanya berdahak lemparkan ke matanya. Belagu kali, minta diamankan, minta pengamanan aparat. Macam umat Islam aja yang membuat kuburan 40.000 jiwa tersebar di Nusantara ini. Benar-benarlah kalian ini manusia cuplis, manusia cupu. Paling merasa paling kasih dan kami adalah agama yang paling keras. Hebat kali. Justru sekali lagi saya ulang, ini ketiga kalinya. Andai saja umat Islam itu diizinkan takut kepada manusia, maka kami setiap berpapasan melihat orang berjalan dengan menggunakan kalung salib, maka kami akan lari sekencang-kencangnya dari kalian. Takut kami. Takut. Benar-benar takut kami itu sama kalian. Tapi sayangnya yang harus ditakuti itu hanya Allah. Siapa yang gak takut sama kalian? Kapal selam aja sekiranya bisa direbus kalian makan. Takutlah kami. Jadi jangan lebay lah ya teman-teman. Kalau mau berdiskusi, Bang Suma pasang badan. Diskusi tentang Al-Quran, ayo. Diskusi tentang Bible, ayo. Janganlah naik-naik emosi, ngamuk, maki-maki. Seakan-akan kau yang paling benar, seakan-akan tersakiti. Akulah yang paling jahat. Kalian agama alamak. Untung umat Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai-sampai sekarang kalian masih bebas menggunakan istilah-istilah Islam itu dalam kitab kalian. Cobalah, berpikirlah, renungkanlah saudara-saudaraku. Original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Yunani. Maka kalau Anda jujur, cobalah kemudian terjemahkan bahasa Yunani itu ke dalam bahasa Indonesia kita dengan jujur. Jangan masuk ke Islam. Masuknya lari malah jadi Al-Quran. Saya curiga nanti 50 tahun ke depan Bible itu sudah ada bismillah di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bilang boleh jadi kayak gitu nanti. Ujung-ujungnya yang disembah anak orang. Kan begitu. Ya, saya kira itu dari saya ya, saudara-saudara, khususnya yang naik tadi ngamuk-ngamuk di sini, yang ngamuk maki-maki segala macam sumpah serapah. Ya, bersyukurlah ya ada dari kami umat Islam ini yang mau mengingatkan gitu. Ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anda mungkin berkata kami agama yang benar,
Karena kami setiap ibadah berdoa, ada usaha, pasti kemudian usaha kami itu sukses. Kami berdoa hati kami adem. Kami kemudian ke tempat ibadah, mendengarkan lagu-lagu rohani, kami menangis, kami begini. Artinya Tuhan kamilah yang benar. Bukan begitu cara poin mengetahui Tuhan yang benar, sembahan yang benar itu yang mana. Kenapa? Karena semua agama mengalami itu. Orang Hindu ketika ke tempat ibadahnya, orang Buddha ketika tempat ibadahnya, orang Islam ketika ke tempat ibadahnya. Semua begitu. Mereka meraung-raung menangis. Merasakan apa itu yang disebut ketenangan jiwa, ketenangan rohani. Mereka semua merasakan itu. Apakah berarti Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu juga benar? Berarti Tuhan itu banyak gitu? Tidak. Tuhan kami Allah, pencipta alam semesta. Anda sembah ataupun Anda berikan rezeki. Tuhan kami memberikan kesehatan. Tuhan kami memberikan udara. Tuhan kami memberikan kalian apa yang kalian butuhkan di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih. Oh ini sembah saya, ini yang tidak sembah saya. Yang sembah saya aja yang ku kasih sukses usahanya. Yang tidak sembah saya gagalkan semua saya. Tuhan tak begitu. Kenapa? Harta bagi Tuhan bukan sesuatu yang berharga. Pahami itu. Kita uang 1 miliar itu sangat berharga kali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sampah bagi Allah. Tak ada artinya sama sekali. Maka kalau Anda berusaha mendapatkan keuntungan 1 miliar, lantas Anda mengatakan Tuhan Anda benar, itu ditertawakan oleh orang yang sehat. Ambillah dunia, ambil semuanya. Tapi ingat kata Allah, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ambil. Kalian punya usaha sukses, tertawalah kalian. Beli mobil, beli rumah, beli pulau, beli apa yang bisa kalian beli, pesawat sekalipun, silakan. Dan Anda masuk ke dalam iman yang mengatakan, oh Tuhan saya benar, Tuhan, silakan aja. Tanpa Anda pedulikan teriak akal sehat Anda itu. Teriak akal sehat Anda itu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada kok Tuhan cupu kayak begini ya? Teriak Tuhan kalian itu. Teriak akal sehat kalian itu. Yang sudah lama dikebiri. Ya, jadi ayolah teman-teman, kita berdiskusi dengan sehat, diskusi dengan baik. Berdiskusi dengan baik. Umat Islam itu mana ada yang tidak mau berdiskusi dengan baik? Pasti mau berdiskusi. Jangan lagi bikin syarat. Diskusi kita buka kamera, diskusi kita PK. Apa yang kayak gitu? Bukankah yang disampaikan di sini adalah wahyu? Firman Tuhan katanya. Firman Tuhan dengan mulutmu itu sudah cukup. Dan telinga orang yang mendengarkan itu sudah cukup. Bukan mau melihat muka, bukan mau melihat gigi, bukan mau melihat bibir. Atau rasul-rasul nabi-nabi kita tidak pernah lihat, ajarannya kita tenteng hari ini. Bapak yang di surga mukanya juga kalian tidak pernah lihat, kalian juga sembah hari ini kok. Bahkan Paulus tidak pernah kalian lihat mukanya, bukunya kamu tenteng 13 buku kok. Jadi jangan syarat aneh-aneh. 200 juta lah, pengamanan polisi, tentara lah, apa-apaan. Emang mau perang? Bilang aja kalau takut. Jadi saya kira begitu ya guru-guru saya, saudara-saudara Kristen saya yang saya kasihi. Jadi janganlah naik-naik kesini ngamuk-ngamuk, janganlah. Santai aja kita diskusi. Saya ditanyai tentang Islam, saya tidak pernah menolak. Saya jawab sesuai dengan kapasitas keilmuan saya. Kalau itu ada kurangnya, karena Islam memang itu luas. Islam itu luas. Cakupan pengetahuan Islam itu sangat luas. Makanya banyak ulama, ada ulama fikih, ada ulama hadits, ada ulama tafsir, banyak. Seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan ketika ada ucapan saya mungkin ada unsur kebenarannya, direnungkan, dipikirkan. Ya, dipikirkan, direnungkan. Sekira begitu. Silakan diambil alih oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan kalau ada Kristen atau pendeta yang mau berdiskusi dengan baik, silakan kita jamu dengan baik.
Demikian. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yonatan Nandar, Bang Handi, Bunda Rahma, Ustadz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah pemaparannya ya. Itu ya teman-teman ya, diskusi dengan baik. Ya, Masya Allah. Nah, kita sapa dulu saudara kita, Putra Tunggal Kristen. Putra Tunggal. Lo, Bale. Kita